Pemirsa, peminjaman online ilegal telah menimbulkan keresahan di masyarakat, bahkan ada yang hingga bunuh diri karena terlilit pinjaman online yang bunganya mencekik. Nah, seperti apa ciri-ciri peminjaman online ilegal dan kemudian modus-modusnya? Berikut ini kami hadirkan sejumlah data berkaitan kepada Anda apabila Anda melakukan ataupun berniat untuk melakukan pinjaman online. Nah, kita akan melihat dulu mengenai ciri-ciri pinjaman yang legal ataupun resmi. Anda dapat melihat di sebelah kiri saya. Yang pertama adalah lembaga pinjaman tersebut terdaftar di OJK. Kita tahu bahwa OJK sudah merilis ada 99 perusahaan pinjaman online yang legal dan sudah terdaftar di OJK. Anda bisa mengecek secara langsung mengenai siapa saja perusahaan online yang legal tersebut di website resmi OJK, dan kemudian Anda juga bisa melakukan pengecekan dengan melakukan penelponan ke call center di OJK di nomor 157. Hal selanjutnya kemudian yang juga menyatakan bahwa ciri-ciri pinjaman online ilegal tersebut adalah memiliki alamat kantor yang jelas. Anda mungkin ada baiknya mengecek langsung ataupun bahkan mendatangi mengenai alamat kantor tersebut yang biasanya tercantum di dalam website resminya. Dan kemudian yang lainnya adalah memiliki situs dan juga email yang resmi, tidak menggunakan email provider yang gratis seperti Gmail ataupun Hotmail, tapi kemudian menggunakan nama yang betul-betul resmi dan seperti yang saya sebutkan tadi terdaftar di OJK. Dan kemudian menggunakan mekanisme yang transparan, dengan demikian semua peraturan tercantum pada saat Anda melakukan peminjaman secara online. Ini kemudian memudahkan bagi Anda yang mengetahui secara detail apa saja syarat-syarat dan juga ketentuan sebelum Anda melakukan pinjaman secara online. Kita akan melihat kemudian hal-hal selanjutnya yang berkaitan dengan ciri-ciri dari perusahaan online yang legal adalah bunga yang tidak mencekik. Kalau kita cermati di semua lembaga-lembaga resmi yang memberikan pinjaman online yang kemudian terdaftar di OJK dan juga bank-bank pada umumnya yang kemudian memberikan pinjaman online, biasanya bunga pinjaman ini berkisar antara 0,7 hingga 2% per bulan. Namun demikian, kalau perusahaan-perusahaan online yang tidak terdaftar ataupun berniat untuk melakukan pemalsuan ataupun penipuan, mereka biasanya menggunakan bunga hingga sampai 2% per hari. Ini sangat berbeda sekali dengan pinjaman ataupun bunga pinjaman yang ada di bank-bank pada umumnya. Kemudian hal-hal selanjutnya adalah memeriksa riwayat kredit. Biasanya ciri-ciri perusahaan online yang legal, dia akan memastikan bahwa secara historis Anda memiliki kemampuan dan memiliki track record yang baik, sehingga kemudian Anda dipastikan mampu untuk membayar kembali pinjaman online yang Anda pinjam dari perusahaan tersebut. Lalu kemudian layanan juga mudah dihubungi. Biasanya kalau ketika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan pinjaman online, Anda bisa menghubungi secara langsung dan kemudian bisa diterima dengan mudah oleh website maupun perusahaan online tersebut. Nah, sekarang kita akan mencermati mengenai ciri-ciri perusahaan online yang ilegal. Yang pertama adalah tidak terdaftar di OJK. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 99 daftar perusahaan online yang legal terdaftar di OJK. Kalau tidak terdaftar di OJK, maka Anda harus waspada. Lalu kemudian ada kantor dan pengelola yang disamarkan, tidak memiliki email resmi, dan kemudian syarat dan prosesnya sangat mudah. Bahkan syarat dan proses yang sangat mudah ini bisa diartikan bahwa tidak melakukan pengecekan kembali mengenai data historis Anda sebelumnya, bahkan tidak melakukan penanyaan ataupun konfirmasi mengenai siapa Anda, pekerjaan Anda apa, dan bahkan mungkin tidak peduli apakah Anda mampu membayar atau tidak. Lalu kemudian ciri-ciri perusahaan online ilegal lainnya adalah bunga dan denda yang sangat tinggi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bunga yang diterapkan kepada para peminjam online ini dengan kisaran hingga sampai 2% per hari. Sangat tinggi dibandingkan dengan bank-bank pada umumnya. Lalu kemudian menyalin seluruh data peminjam, menagih pinjaman di luar jam kerja, bahkan pada saat jam-jam libur, tengah malam, bahkan menurut pengakuan dari sejumlah korban, itu juga dilakukan penagihan dengan cara-cara yang mungkin tidak sopan. Lalu kemudian mengintimidasi melalui data peminjam. Ini juga harus Anda cermati. Anda harus berhati-hati sebelum Anda memberikan seluruh data latar belakang kepada sebuah perusahaan online. Nah, sekarang kita akan mencermati bagaimana modus penipuan ataupun hal-hal yang dilakukan perusahaan online yang memang berniat melakukan penipuan. Yang pertama adalah mereka akan menawarkan pinjaman dana cepat via telepon, email, mengatasnamakan bank dan juga lembaga tertentu. Biasanya mereka langsung menelpon dan mereka menyebutkan sebuah bank-bank yang mungkin lebih familiar terdengar bagi Anda, dan sehingga kemudian Anda dengan mudah percaya karena ia menyebutkan sejumlah institusi resmi yang ada di Indonesia ini. Dan kemudian yang kedua adalah meminta uang muka atas nama biaya administrasi.
Kalau kita cermati biaya yang kemudian dikenakan biasanya adalah berbentuk materai dan tidak mungkin sampai lebih dari 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta, maka Anda patut curiga jangan-jangan perusahaan tersebut berniat untuk melakukan penipuan. Karena biasanya sebelum melakukan peminjaman tidak akan terlalu lama. Dan kemudian mengabaikan historis debitur. Ini yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa perusahaan online tersebut tidak akan mempertimbangkan mengenai pekerjaan Anda, apakah Anda memiliki kemampuan atau tidak untuk membayar kembali, dan bahkan prosesnya bisa dikatakan sangat mudah. Lalu kemudian yang keempat, terus menghubungi calon peminjam yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan terus melakukan telepon, mengontak Anda, bahkan mungkin cenderung memaksa untuk Anda segera melakukan pinjaman terhadap perusahaan online tersebut, sehingga kemudian membuat Anda menjadi tidak nyaman, Anda patut curiga. Lalu kemudian yang modus penipuan yang terus dilakukan oleh perusahaan online yang ilegal ini adalah memaksa meminta informasi kartu kredit dan bahkan memaksa Anda untuk memberikan nomor PIN Anda. Nah, Anda juga harus mewaspadai mengenai hal ini karena memang untuk data PIN ATM Anda tidak boleh memberikan data tersebut kepada siapapun kecuali kepada diri Anda sendiri. Dan kalau misalnya memang ada perusahaan online yang kemudian meminta data-data kartu kredit maupun ATM maupun PIN dari ATM Anda harus curiga. Fenomena maraknya layanan peminjaman online ilegal serta bahaya jerat rentenir online ini untuk masyarakat telah hadir di studio kami Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ajeng. Ini kabarnya banyak sekali konsumen yang akhirnya nelpon YLKI karena mengeluh rentenir online ini. Ya, itu menjadi pengaduan yang trending topik di YLKI. Itu pengaduan yang pertama di YLKI sejak tahun 2018. Tapi yang tadi dikatakan Pak Dirjen itu mengatakan ilegal. Tapi antara ilegal dan legal itu beda-beda tipis. Apa bedanya? Bagaimana masyarakat bisa membedakan? Ya, agak sulit bagi masyarakat karena literasi digital masyarakat masih rendah. Jadi dia tidak membaca serat ketentuan berlaku dan tidak mencek apakah pinjaman online yang dia klik itu apakah legal atau tidak. Karena syarat legal sebenarnya ketika terdaftar di OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya katakan yang legal pun perilakunya hampir sama dengan yang ilegal. Jadi menyerupai sebenarnya? Iya, karena syarat-syaratnya sama. Misalnya soal data pribadi. Yang legal juga semua meminta data pribadi milik konsumen mulai alamat email, nomor telepon, dan lokasi macam-macam. Termasuk foto, video yang ada di handphone kita, itu semua bisa didetek, semua bisa dikopi oleh ojol itu, jadi oleh pinjaman online itu. Mereka sangat canggih. Ya, karena itu menjadi prasyarat jaminan, karena kan mereka meminjamkan uang tanpa jaminan dan tidak tahu konsumen ada di mana. Dan sayangnya atau ironisnya, konsumen tidak membaca aturan ketentuan yang berlaku, misalnya soal bunganya berapa, denda hariannya seperti apa, dan sanksi-sanksinya apa ketika dia nunggak. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah besar ketika konsumen nunggak, kemudian semua data pribadi itu disebar oleh operator pinjaman online itu untuk menekan konsumen secara psikologis atau bahkan fisik. Itu yang dan kemudian, ini yang dijadikan ancaman oleh rentenir tersebut. Iya. Oke, kalau misalnya kita melihat fenomena seperti ini, banyak sekali yang mengadu, lantas siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Ya, secara regulasi ini sebenarnya ranahnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya, yang memang dia mengeluarkan izin, dia bisa mencabut, memberikan sanksi dan segala macam. Tetapi kalau yang ilegal ini harus sinergi dengan tadi Kementerian Kominfo bahkan kepolisian, karena ini pemainnya adalah rata-rata atau mayoritas pemain asing. Jadi OJK tidak bisa mengatakan yang antara yang legal dan ilegal, tapi semuanya ini menimbulkan masalah bagi masyarakat terutama ketika masyarakat menunggak utangnya itu, konsumen yang utang itu. Lalu apa yang selanjutnya OJK harus lakukan agar hal seperti ini tidak lagi terjadi di masyarakat? Ya, sebenarnya OJK harus mengevaluasi keseluruhan regulasi yang ada sehingga tidak membebani konsumen yang meminjam online itu. Ini kan sebenarnya fenomena yang positif, tetapi ketika regulasinya belum clear, itu yang menjadi masalah. Misalnya apa? Saya tidak setuju kalau bunga atau besaran bunganya diserahkan kepada kesepakatan antara peminjam dengan operator online itu, karena bunganya kemudian semena-mena dan konsumen tidak tahu bahwa bunganya sangat tinggi sampai 60%. Dan itu harus ada regulasinya sebenarnya. Ya, sebenarnya regulasi dari OJK itu membebaskan. Ini yang saya kira harus diatur ulang, jangan dibebaskan tapi harus diatur secara tegas berapa persen bunga yang dipinjamkan itu dan kemudian tidak mencekik
leher konsumen dengan bunga berbunga. Karena misalnya konsumen hutang 500.000 ini kan ringnya hanya 500.000 sampai 1,5 juta rata-rata. Itu kalau konsumen nanti nunggak dan segala macam bisa sampai 5 juta dan seterusnya. Jadi memang menjadi sangat berat bagi konsumen ketika dia mengalami masalah dan tunggakannya sangat tinggi. Jadi PR OJK adalah membenahi regulasinya, memperketatnya. Saya kira ya, dan kemudian pengawasannya yang harus lebih ketat lagi secara sinergis, karena bagaimanapun dengan banyaknya konsumen yang menjadi korban, termasuk klimaksnya adalah konsumen yang bunuh diri tadi, ini adalah bentuk tamparan paling keras bagi OJK dalam hal pengawasan pinjaman online yang ini menjadi fenomena baru dalam financial teknologi di Indonesia. Nah, kalau semakin banyaknya orang yang mengadu ke YLKI soal pinjaman online yang mencekik ini, lantas ini bisa dibawa ke ranah hukum? Ya tentu saja bisa, tapi kan sebelum ke ranah hukum ada regulator, dalam ini OJK, dan kami juga sudah menyampaikan semua itu ke OJK dan sudah berkoordinasi, tapi sampai sekarang belum ada dampak signifikan sehingga korban tetap berjatuhan. Salah satunya adalah OJK belum melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hal ehwal bagaimana agar masyarakat itu melakukan pinjaman online secara aman. Gitu. Jadi sebelum OJK membentuk regulasi yang baru, korban akan terus berjatuhan? Saya kira ya, dan fakta menunjukkan hal itu. Setiap hari pengaduan baik lewat telepon, email atau WhatsApp ke handphone saya itu mengeluh soal teror psikologis kepada konsumen karena dia menunggak, dan sekali lagi buntutnya karena konsumen tidak membaca syarat ketentuan berlaku dan regulasi yang sangat tidak adil sehingga konsumen terjerat oleh sistem rentenir online itu. Jadi PR dari OJK adalah untuk membuat regulasi yang semakin ketat untuk hal ini dan juga edukasi kepada masyarakat. Persis, dan juga pengawasan yang paling penting. Pengawasan. Terima kasih Mas Tulus Abadi atas informasinya. Semoga ini tidak lagi terjadi dan ini bisa diselesaikan dengan secepatnya.